apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Rock, Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, Ye Beijing terdiam sejenak, tatapannya menembus kehampaan seolah sedang mengingat sesuatu yang bahkan enggan disentuh oleh pikirannya sendiri. Di dunia ini, masih ada keberadaan yang jauh lebih kuat daripada saya maupun Huacan. Nada suaranya rendah, namun cukup untuk membuat hati Xuan bergetar. Makhluk-makhluk itu hampir tidak pernah menampakkan diri. Mereka seperti bayangan kuno yang telah lama terpisah dari dunia luar, bersembunyi di tempat yang tak diketahui siapapun. Bahkan keberadaan mereka hanya terdengar sebagai legenda samar di antara para ahli puncak. Xuan menyipitkan mata, berbagai kemungkinan melintas cepat di benaknya. Kalau begitu, orang yang menyerang Anda sebelumnya mungkinkah seorang ahli tingkat 8? Atau bahkan lebih tinggi? Begitu pertanyaan itu terlontar, suasana langsung menjadi sunyi, tapi Ye Beijing tidak segera menjawab. Setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang lalu mengangguk tipis. Mungkin. Jawaban singkat itu justru membuat ekspresi Xiaoyan berubah serius. Mungkinkah dunia ini memiliki batas? Tanya Xiaoyan lagi. Bukankah aturan langit membatasi siapapun untuk menembus tingkat 7? Ye Beijing murtan kening samar. Itulah yang selama ini dipercaya semua orang. Aturan dunia memang menekan setiap terobosan menuju ranah yang lebih tinggi. Begitu seseorang mencoba melangkah melewati batas tingkat 7, kekuatan hukum langit akan turun dan melenyapkan mereka. Tatapan Xuan sedikit bergetar. Dia tiba-tiba teringat pada banyak ahli puncak yang menghilang secara misterius sepanjang sejarah. Tak seorang pun tahu kemana mereka pergi. Sekarang semuanya mulai masuk akal. Saya sendiri belum pernah mencoba menerobos. Lanjut Ye Beijing sambil tersenyum pahit. Meskipun kekuatan yang saya miliki sekarang sudah cukup untuk berdiri di puncak dunia, dan tidak ada alasan bagi saya mempertaruhkan nyawa demi sesuatu yang belum pasti. Tapi, suara Ye Beijing berubah lebih berat. Jika benar ada seseorang yang mampu melampaui batas aturan itu, maka keberadaan mereka mungkin sudah menyentuh ranah yang tak lagi bisa dipahami dunia ini. Mendengar itu, hati Xuan perlahan menjadi berat. Dia merasa seolah sebuah tabir besar baru saja tersingkap di hadapannya. Dunia yang selama ini ia kenal ternyata hanyalah permukaan dari rahasia yang jauh lebih mengerikan. Sekarang, Ye Beijing perlahan menjelaskan semua yang ia ketahui. Namun bahkan dirinya hanya memahami sebagian kecil dari rahasia itu. Karena banyak hal masih kabur. Seolah sengaja disembunyikan oleh kekuatan tak terlihat. Saya tidak pernah benar-benar berani menyentuhnya, ujar Ye Beijing dengan nada berat. Saat Huacan mengaktifkan benda itu, reaksi pertama saya hanyalah melarikan diri. Xuan sedikit terdiam mendengar pengakuan tersebut. Seseorang sekuat Ye Beijing ternyata masih menunjukkan ketakutan sedalam itu. Dari sini saja sudah cukup untuk membuktikan betapa mengerikannya bahaya yang tersembunyi di balik rahasia tersebut. Namun setelah beberapa saat merenung, Xiaoyan perlahan menggelengkan kepala karena memikirkan semua itu sekarang tidak akan berubah apapun. Lagi pula dia dan avatar Yuan Shen telah kehilangan kontak sejak lama. Jika memang masih ada dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk merebutnya kembali. Jadi daripada terus terjebak dalam penyesalan, lebih baik menatap ke depan. Tatapan Xuan perlahan kembali tenang, tetapi cahaya di matanya menjadi semakin tajam. Kekuatan, gumamnya pelan. Pada akhirnya, semuanya tetap bergantung pada kekuatan. Meskipun tingkat ke-7 masih terasa sangat jauh baginya, sebelum memikirkan ranah itu, ia harus terlebih dahulu memiliki kemampuan untuk menghadapi Suzhou. Saat memikirkan hal tersebut, hati Xuan perlahan menjadi lebih jernih. Sejak pertama kali kehilangan hubungan dengan avatar Yuan Shen-nya, sebenarnya hasil akhirnya sudah dapat ditebak. Hanya saja selama ini ia enggan mengakuinya. Bagaimanapun juga avatar Yuan Shen-nya itu bukan sekedar alat. Itu adalah kartu truf terkuat yang pernah dimilikinya.
Dalam banyak pertarungan hidup dan mati, avatarnya tersebut telah berkali-kali membalikkan keadaan, menjadi senjata pamungkas yang membuat bahkan para ahli puncak merasa getar. Tanpa disadari, Xiaoyan memang telah menaruh terlalu banyak ketergantungan pada kekuatan itu. Sekarang, setelah kehilangan avatar tersebut, ia akhirnya menyadari satu hal penting. Seseorang ahli sejati tidak boleh menggantungkan segalanya pada kekuatan eksternal. Jika dirinya ingin benar-benar berdiri di puncak dunia, maka yang harus diperkuat bukanlah avatar Yuanzhen-nya, melainkan dirinya sendiri. Api samar perlahan menyala ke kedalaman mata Xiaoyan. Mungkin kehilangan ini bukan sepenuhnya sebuah bencana. Mungkin ini justru langkah yang memaksanya untuk menempuh jalan menuju kekuatan sejati. Dalam waktu singkat, kehilangan avatar Yuanzhen-nya memang tidak akan terlalu mempengaruhi dirinya. Dengan fondasi dan kekuatan yang dimilikinya sekarang, Xiaoyan masih mampu berdiri teguh menghadap sebagian besar musuh. Namun di dalam hatinya ia sangat memahami satu hal. Jalan itu bukanlah jalan kultivasi yang benar-benar ingin ia tempuh. Ia tidak ingin hanya menjadi ahli yang bergantung pada kekuatan luar atau kartu truf tertentu. Yang inginkan adalah melangkah lebih jauh, menembus batas dunia dan melihat puncak yang belum pernah dicapai siapapun. Karena itu ia harus membangun kekuatan yang benar-benar berasal dari dunia sendiri. Saat memikirkan hal tersebut, Xiaoyan perlahan memeriksa kondisi tubuhnya. Setelah memperoleh api pemusnahan dan api mendalam 9 dunia bawah, energi sumber di dalam tubuhnya meningkat jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Dua jenis api surgawi itu terus berputar di dalam lautan Qi-nya, memancarkan tekanan yang bahkan membuat ruang di sekitarnya sedikit bergetar. Terutama api pemusnahan. Api itu tampak tenang di permukaan, namun di balik ketenangannya tersembunyi aura penghancur yang mampu melumat segala sesuatu. Sementara itu, api mendalam 9 dunia bawah dipenuhi energi yin dan dingin yang misterius, seperti jurang tanpa dasar dari dunia bawah. Bagi orang lain, memperoleh salah satu dari api tersebut saja sudah merupakan keberuntungan besar. Namun Xiaoyan tidak merasa puas hanya dengan itu. Tatapannya perlahan menjadi dalam. Api mendalam 9 dunia di bawah memang kuat, tetapi itu bukan tujuan akhirnya. Di dalam hatinya ia telah mengalami keputusasaan. Ia akan menjadikan api pemusnahan sebagai inti utama jalur apinya, sedangkan seluruh api surgawi lainnya hanya akan menjadi pelengkap, sebuah kekuatan tambahan yang menopang inti tersebut. Karena dibandingkan api lainnya, hanya api pemusnahan yang memberinya perasaan tak terbatas, seolah api itu memiliki potensi untuk terus berevolusi tanpa akhir. Jika benar-benar dapat dikendalikan sepenuhnya, kekuatan penghancuran mungkin akan melampaui seluruh api surgawi yang pernah ada. Memikirkan hal itu, nafas Xiaoyan perlahan menjadi lebih berat. Tak lama kemudian ia mengangkat tangan. Cahaya dari cincin penyimpanannya berkedip pelan sebelum sebuah mahkota berwarna emas gelap muncul di telapak tangannya. Mahkota itu tampak kuno dan sederhana, tetapi permukaannya dipenuhi pola-pola misterius yang samar memancarkan cahaya redup, seolah menyimpan kekuatan yang telah tertidur selama ribuan tahun, dan itu adalah hadiah yang diberikan Xuan Huang kepadanya. Saat mahkota itu muncul, bahkan api pemusnahan di dalam tubuh Xiaoyan sedikit berdenyut, seakan merasakan sesuatu dari benda tersebut. Tatapan Xiaoyan langsung berubah serius. Ia tahu benda ini jelas bukan artefak biasa. Saya mendapatkan mahkota ini dari dunia pegunungan dan lautan. Apakah Anda mengenalinya? Xiaoyan mengangkat mahkota emas gelap itu dan menunjukkannya kepada Yuxi. Permukaannya masih memancarkan cahaya redup yang misterius, namun tidak ada lagi sisa jejak jiwa di dalamnya. Karena itulah hingga sekarang asal-usul sebenarnya masih menjadi teka-teki baginya. Begitu melihat mahkota tersebut, tatapan Yuxi langsung berubah.
Untuk pertama kalinya sejak lama, riak emosi muncul di wajahnya yang biasanya tenang. "Saya mengenalinya," ucapnya perlahan. Matanya terpaku pada mahkota itu, seolah sedang melihat bayangan masa lalu yang telah lama terkubur oleh waktu. Itu adalah mahkota milik Raja Zuo. Suyan sedikit terkejut. "Raja Zuo?" Yusi mengangguk pelan. Di era kuno, Raja Zuo adalah salah satu raja klan Yuanzhen yang paling kuat. Setelah kejatuhannya, mahkota ini ikut menghilang. Tidak ada yang menyangka benda itu masih ada hingga sekarang. Nada suara Yusi terdengar rumit, bahkan samar mengandung sedikit rasa hormat. Suyin menunduk menatap mahkota di tangannya. Tidak heran sejak awal ia merasa benda ini luar biasa. Ternyata mahkota tersebut pernah dimiliki oleh sosok puncak dari klan Yuanzhen. "Lalu, apa sebenarnya fungsi mahkota ini?" tanya Xiaoyan lain. Yusi terdiam sejenak sebelum perlahan menggelengkan kepala. "Saya tidak tahu." Jawaban itu membuat Xiaoyan mengernyit. Yusi lalu melanjutkan dengan tenang. "Di dalam klan Yuanzhen, status saya tidak termasuk garis keturunan kerajaan. Banyak rahasia inti yang bahkan saya tidak memiliki hak untuk mengetahuinya." Setelah berhenti sejenak, tatapannya kembali jatuh pada mahkota emas gelap itu. "Namun saya tahu satu hal. Mahkota ini disebut mahkota semua dewa. Saat nama itu diucapkan, udara di sekitar seolah menjadi lebih berat. Mahkota tersebut selalu menyertai setiap generasi raja klan Yuanzhen. Itu bukan sekedar simbol kekuasaan, tetapi juga lambang kehendak seluruh klan Yuanzhen. Karena itulah," lanjut Yusi perlahan, "ketika Raja Zhou jatuh, hilangnya mahkota semua dewa mengguncang seluruh klan. Banyak orang bahkan percaya bahwa mahkota itu telah hancur bersama dirinya." Tatapan Suyan semakin serius. Dia kembali memeriksa mahkota di tangannya dengan lebih seksama. Semakin lama diperhatikan, semakin terasa bahwa pola-pola kuno di permukaannya bukan sekedar ukiran biasa. Ada semacam aura kuno yang samar mengalir di dalamnya, seolah menyimpan kekuatan yang belum sepenuhnya terbangun. Tiba-tiba sebuah pikiran muncul di benak Xiaoyan. Jika mahkota ini benar-benar merupakan simbol setiap raja klan Yuanzhen, maka kemungkinan rahasia yang tersembunyi di dalamnya jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan sebelumnya. "Saya hanya pernah mendengar satu legenda," ujar Yusi, perlahan sambil menatap mahkota semua dewa di tangan Xiaoyan. "Konon, siapapun yang mengenakan mahkota itu dapat terhubung dengan anggota klan yang tak terhitung jumlahnya dan memperoleh pengakuan tertinggi dari anggota klan. Pada masa kejayaan klan kami, hanya Raja Klan Yuanzhen yang memenuhi syarat untuk memakainya." Mendengar penjelasan itu, Suyan sedikit terkejut. Dia kembali memandangi mahkota emas gelap tersebut dengan tatapan berbeda. Mahkota yang terlihat tua dan usang itu ternyata menyimpan nilai yang begitu mengerikan. Jadi benda ini benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Gumam Xiaoyan pelan. Jika legenda tersebut benar, maka mahkota semua dewa jelas bukan sekedar artefak kuno biasa. Nilainya mungkin bahkan melampaui harta surgawi tingkat puncak. Namun tepat saat itu Ye Beijing yang sejak tadi berdiri diam tiba-tiba melangkah maju. Kemudian tanpa banyak bicara ia mengambil mahkota dari tangan Xiaoyan. "Saya belum pernah mendengar soal kemampuan itu," kata Ye Beijing datar. "Tetapi satu hal membuat saya penasaran." Tatapannya sedikit menyipit. Klan Yuanzhen-nya pernah berdiri di puncak dunia selama era kuno. Namun pada akhirnya mereka tetap musnah. Bukankah itu aneh? Sebelum Xiaoyan sempat menjawab, Ye Beijing tiba-tiba mengangkat mahkota tersebut lalu langsung meletakkannya di kepala Xiaoyan. "Tidak!" Ekspresi Yusi berubah drastis. Dia langsung mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Namun semuanya sudah terlambat. Karena mahkota semua dewa telah dipasang di kepala Xiaoyan. Saat itu juga seluruh ruang tiba-tiba bergetar hebat. Pola-pola kuno di permukaan mahkota menyala satu demi satu, seperti bintang yang terbangun dari tidur panjang.
Cahaya emas gelap langsung mengalir turun, menyelimuti tubuh Sioen sepenuhnya. Pupil Sioen mengecil. Pada saat yang sama, kesadaran seolah ditarik paksa ke dalam jurang tak berujung. Suara-suara kuno mulai bergema di sekelilingnya. Raungan perang, jeritan kehancuran, dan tekanan mengerikan dari aura kuno yang membuat bahkan jiwanya terasa bergetar. Sioen segera menoleh menatap Ye Beijing, tapi saat tatapan mereka bertemu, mata Ye Beijing tetap tenang. Namun di balik ketenangan itu tersembunyi sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah ia sengaja ingin memastikan suatu hal melalui Sioen. Anda, suara Sioen sedikit berat, namun belum ia sempat melanjutkan perkataannya, cahaya dari mahkota semua dewa tiba-tiba meledak dengan hebat. Gelombang energi kuno menyapu seluruh ruangan di belakangnya. Sioen, bayangan raksasa samar perlahan mulai berbentuk. Itu adalah sosok manusia yang kuno, sangat besar, mengenakan jubah kerajaan dan memancarkan tekanan yang membuat ruang di sekitarnya terus teruntuh. Melihat pemandangan itu, wajah Yusi langsung pucat. Mustahil, bisiknya dengan suara gemetar. Itu aura Raja Klan Yuansen. Bagaimana perasaan Anda? Tanya Ye Beijing sambil menatap Sioen. Sioen memejamkan mata sejenak, lalu perlahan menggeleng. Tidak ada perubahan khusus. Mendengar jawaban itu, Ye Beijing mengangkat alis tipis, sementara Yusi masih tampak sangat tegang di samping mereka. Tatapannya terus terpaku pada mahkota semua dewa di kepala Sioen, seolah khawatir sesuatu yang mengerikan akan terjadi kapan saja. Namun setelah beberapa saat berlalu tanpa perubahan apapun, suasana perlahan sedikit mereda. Mungkin karena Anda bukan anggota sejati klan Yuansen, kata Ye Beijing santai. Jadi, mahkota itu tidak bereaksi sepenuhnya. Yusi masih terlihat ragu. Tetapi sebelum ia sempat mengatakan sesuatu, Ye Beijing sudah melangkah maju. Kalau begitu, lepaskan saja dulu. Dia mengangkat tangan dan mencoba mengambil mahkota semua dewa dari kepala Sioen. Namun begitu jarinya menyentuh mahkota tersebut, ekspresinya langsung berubah aneh. Ye Beijing menarik sedikit lebih kuat. Mahkota itu tidak bergerak sama sekali. Sioen langsung berubah. Ada apa? Situasinya sedikit rumit. Jawab Ye Beijing pelan. Lalu dia menarik lebih keras, yang membuat tubuh Sioen hampir ikut terangkat dari tempat duduknya. Hai! Wajahnya langsung berubah hitam, namun mahkota semua dewa tetap menempel kuat di kepalanya, seolah telah menyatu dengan tubuhnya. Ye Beijing tidak menyerah. Dengan ekspresi serius, ia kembali mencengkram mahkota tersebut lalu menarik beberapa kali berturut-turut. Akibatnya leher Sioen hampir terasa copot. Berhenti, jangan ditarik lagi, seru Sioen sambil menahan sakit. Kalau terus begini, kepala saya yang lepas duluan. Ye Beijing segera melepaskan tangannya untuk pertama kalinya. Wanita itu tampak sedikit canggung, seperti gadis kecil yang baru saja melakukan kesalahan besar. Saya tidak tahu akan jadi seperti ini, gumamnya pelan. Sioen hampir ingin muntah darah mendengar jawaban tersebut. Dia segera mencoba berdiri. Tangannya mencengkram mahkota semua dewa, lalu perlahan menariknya dengan kekuatan jiwa dan ki secara bersamaan. Namun hasilnya tetap sama. Mahkota itu tidak bergerak sedikit pun, bahkan semakin ia mencoba melepaskannya, semakin terasa bahkan benda tersebut telah tertanam ke dalam jiwanya. Sehingga ekspresi Sioen perlahan menjadi serius, karena ini jelas bukan situasi normal. Jadi dia segera menoleh ke arah Yusi. Anda anggota klan Yuansen kan? Jadi Anda seharusnya tahu cara melepaskannya, kata Sioen cepat. Yusi sendiri tampak pucat, tatapannya pada mahkota semua dewa dipenuhi ketidakpercayaan. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berbicara dengan suara berat. Tidak, ini tidak benar. Apa maksud Anda? Tanya Sioen. Yusi menarik nafas dalam-dalam. Menurut legenda klan Yuansen, mahkota semua dewa hanya akan memilih satu tuan sejati.
Dan begitu mahkota itu mengakui seseorang. Suara Yusi sedikit bergetar. Mahkota tersebut tidak akan pernah bisa dilepaskan secara paksa. Ye Beijing menoleh menatap Yusi dengan ekspresi aneh. Apakah Anda yakin tentang itu? Yusi mengangguk perlahan. Wajahnya terlihat semakin serius. Saya hanya pernah melihat mahkota semua dewa dari kejauhan. Saya sendiri tidak pernah memenuhi syarat untuk menyentuhnya. Tetapi menurut catatan kuno klan kami, siapapun yang bukan anggota klan Juansen akan langsung ditekan oleh kekuatan mahkota itu. Bahkan ada yang terbunuh seketika. Begitu kata-kata itu terdengar, suasana langsung menjadi sunyi. Tatapan Xiuyan perlahan berubah. Ia menoleh kembali pada Xiuyan, lalu berkata dengan nada setengah serius, setengah bercanda. Kalau begitu, bagaimana kalau saya memenggal kepala Anda sementara? Dengan kemampuan regenerasi tubuh abadi Anda, kepala Anda pasti akan tumbuh kembali. Pergi sana. Xiuyan hampir memuntahkan darah. Namun, tepat saat Ye Beijing hendak melanjutkan perkataannya, ekspresinya tiba-tiba membeku. Matanya menatap kepala Xiuyan dengan penuh keterkejutan. Xiuyan mengernyit. Ada apa lagi sekarang? Mahkotanya. Suara Ye Beijing terdengar aneh. Mahkotanya hilang. Apa? Xiuyan segera mengangkat tangan menyentuh kepalanya. Benar saja mahkota semua dewa yang sebelumnya melekat erat di kepalanya sekarang benar-benar menghilang tanpa jejak. Seolah tidak pernah ada jejak awal. Dia bahkan tidak merasakan kapan benda itu lenyap. Namun tatapan Yusi langsung berubah drastis. Itu tidak mungkin. Xiuyan memeriksa tubuhnya dengan kekuatan jiwanya beberapa kali, tetapi tetap tidak menemukan jejak mahkota tersebut. Tuan muda, kata Ye Beijing perlahan sambil menatap dengan hati-hati. Apa Anda merasakan sesuatu? Xiuyan menutup mata sejenak. Dia memeriksa lautan ki tubuh fisik hingga jiwanya secara menyeluruh. Namun hasilnya tetap sama. Tidak ada, jawabnya sambil menggelengkan pelan. Seperti yang dikatakan Yusi, sebaliknya tubuh terasa jauh lebih tenang dibanding sebelumnya. Xiuyan perlahan membuka mata. Mungkin ini ada hubungannya dengan garis keturunan klan Juansen dalam tubuh saya. Tatapan Yusi langsung tertuju padanya. Xiuyan melanjutkan dengan tenang. Walaupun saya bukan anggota sejati klan Juansen, tapi tubuh abadi yang saya telah menembus alam leluhur. Secara fisik, saya sudah memiliki karakteristik yang sangat dekat dengan mereka. Xiuyan berhenti sejenak sebelum tersenyum tipis. Tentu saja, itu tidak berarti saya memenuhi syarat menjadi raja klan Juansen, tetapi fakta bahwa mahkota semua dewa tidak menolak saya. Cahaya samar muncul di mata Xiuyan. Mungkin merupakan bentuk pengakuan terhadap tubuh klan Juansen saya. Yusi terdiam cukup lama, ekspresinya berubah semakin rumit. Karena jika dugaan Xiuyan benar, maka situasi ini jauh lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Karena mahkota semua dewa tidak hanya tidak menolak Xiuyan, tapi mahkota itu mungkin telah memilihnya. Meskipun kekuatan jiwa Xiuyan masih sedikit bergejolak setelah hilangnya mahkota semua dewa, ia terus memeriksa tubuhnya berulang kali, namun hasilnya tetap sama. Tidak ada perubahan, seolah-olah mahkota itu tidak pernah muncul sejak awal. Tidak ada aura asing, tidak ada kekuatan penekan, bahkan tidak ada jejak keberadaannya di dalam tubuh maupun jiwanya. Keheningan itu justru membuat Xiuyan semakin sulit memahami situasinya. Yusi memandangnya cukup lama sebelum akhirnya berbicara pelan. Pusaka milik klan Juansen tidak mungkin menerima orang luar begitu saja. Tatapannya menjadi serius. Karena itu, hanya ada satu kemungkinan. Mahkota semua dewa benar-benar telah mengakui keberadaan Anda. Xiuyan sedikit mengernyit. Kalau memang begitu, seharusnya ada perubahan kan? Tetapi saya sama sekali tidak merasakan apapun. Yusi menggelengkan perlahan. Saya juga tidak tahu pasti. Namun mahkota semua dewa adalah simbol tertinggi klan Juansen. Mahkota itu diwariskan turun-temurun kepada setiap raja selama era kuno.
Nada suara Yusi semakin berat. Benda seperti itu tidak mungkin hanya sekedar hiasan. Jika ia benar-benar memilih Anda, maka pasti ada kekuatan besar yang tersembunyi di baliknya. Mendengar itu, Suen kembali tenggelam dalam pikirannya. Namun setelah meriksa tubuhnya beberapa kali tanpa menemukan kelainan apapun, ia akhirnya menghela nafas pelan. Karena untuk sementara terus memikirkan hal itu juga tidak akan menghasilkan jawaban. Apapun rahasia mahkota semua dewa, cepat atau lambat semuanya pasti akan terungkap dengan sendirinya. Yang paling penting saat ini tetaplah meningkatkan kekuatan. Memikirkan hal ini, tatapan Xiaoyan perlahan kembali tenang dan dia menoleh ke arah Ye Beijing lalu berkata dengan serius, "Senior, apakah Anda mencarikan tempat untuk saya berkultivasi tertutup?" Ye Beijing sedikit terkejut. "Anda ingin mengasingkan diri sekarang?" Xiaoyan mengangguk tanpa ragu. "Saya sudah memperoleh cukup banyak kekuatan asal baru-baru ini. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menyempurnakannya." Tatapannya pelan menjadi tajam. "Terutama teknik roh kekosongan bintang ungu." Saat menyebut nama teknik itu, cahaya ungu samar tampak melintas ke dalam mata Xiaoyan. Teknik tersebut selama ini menjadi salah satu fondasi terkuat jiwanya. Namun seiring meningkatnya ranah kultivasinya, Xiaoyan mulai menyadari bahwa kekuatan teknik itu masih jauh dari batas sebenarnya. Sekarang, dengan tambahan api pemusnahan, api mendalam 9 dunia bawah, serta sejumlah besar kekuatan asal yang baru diperoleh, Xiaoyan akhirnya memiliki kesempatan untuk mencoba mengembangkan teknik roh kekosongan bintang ungu sekali lagi. Dan Xiaoyan memiliki firasat samar. Jika pengembangan kali ini berhasil, maka kekuatan jiwanya akan mengalami perubahan yang benar-benar besar. Dengan semakin banyaknya energi asa yang terkumpul di dalam tubuhnya, Xiaoyan dapat merasakan bahwa dirinya telah mencapai batas tertentu. Jika energi-energi itu terus dibiarkan bercampur tanpa kendali, cepat atau lambat keseimbangannya akan terganggu. Bagaimanapun api pemusnahan terlalu dominan. Api mendalam 9 dunia bawah terlalu dingin dan dalam, ditambah lagi dengan berbagai kekuatan asal lain yang telah ia serap sebelumnya. Seluruh energi di tubuhnya sekarang seperti lautan bergolak yang sewaktu-waktu dapat meledak. Karena itu, Xiaoyan membutuhkan sesuatu yang menyeimbangkan semuanya. Dan satu-satunya yang mampu melakukannya adalah teknik roh kekosongan bintang ungu. Teknik jiwa itu memiliki sifat unik yang mampu menekan pengatur sekaligus menyelaraskan berbagai jenis energi berbeda. Selama bertahun-tahun, teknik tersebut telah menjadi fondasi tersembunyi yang menjaga stabilitas kekuatan Xiaoyan. Dan sekarang dia harus mengembangkannya sekali lagi. Jika berhasil, bukan hanya kekuatan jiwanya yang meningkat, bahkan seluruh fondasi kultivasinya mungkin akan mengalami transformasi besar. Ye Beijing mengangguk setelah mendengar penjelasan itu. "Kalau begitu, saya akan melindungi Anda secara pribadi selama pengasingan Anda, Tuan Muda." Begitu mendengar itu, wajah Xiaoyan langsung berubah sedikit canggung, kemudian dia berdehem pelan. "Itu tidak perlu." Ye Beijing mengangkat alis. "Mengapa?" Xiaoyan segera menjawab dengan tenang, meski dalam hati sedikit gelisah. "Saya tidak terbiasa diawasi saat berkultivasi tertutup." Tentu saja itu bukan alasan sebenarnya. Teknik roh kekosongan bintang ungu terlalu istimewa. Selama proses pengembangannya, kemungkinan besar akan muncul fenomena jiwa yang sulit dijelaskan. Jadi Xiaoyan tidak ingin siapapun melihat rahasia terdalam teknik tersebut. Bahkan terhadap Ye Beijing sekalipun, ia tetap memilih berhati-hati. Untungnya Xiaoyan segera menambahkan alasan lain. "Selain itu, saya juga ingin meminta bantuan senior Ye untuk menyelidiki situasi Sensi." Ekspresi Ye Beijing langsung sedikit berubah. "Taisu." Xiaoyan mengangguk pelan. "Sudah cukup lama sejak Taisu menyerang Sensi. Kita juga telah meninggalkan wilayah itu cukup lama." Tatapannya pelan menjadi berat. "Saya khawatir sesuatu telah terjadi." Meskipun dirinya sedang fokus meningkatkan kekuatan, Xiaoyan tidak pernah benar-benar melupakan keadaan Sensi.
Bagaimanapun perang melawan Taisu bukanlah masalah kecil. Jika Senshi jatuh, dampaknya akan menyebar ke seluruh wilayah. Dan dengan sifat Taisu yang harus kehancuran, kemungkinan mereka berhenti setelah merebut satu wilayah hampir mustahil. Ye Beijing terdiam beberapa saat sebelum akhirnya mengangguk. Baik, saya akan pergi memeriksanya. Mendengar jawaban itu, Shen akhirnya sedikit lega, namun jauh di dalam hatinya, firasat samar perlahan muncul. Entah mengapa, ia merasa bahwa saat dirinya keluar dari pengasingan nanti, keadaan dunia mungkin sudah tidak lagi sama seperti sekarang. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.